Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Semalam Manchester United berhasil menang menghadapi Real Sociedad, bermain di Spanyol, tapi Manchester United berhasil membalas kekalahan di Old Trafford dengan skor yang sama 0-1. Hanya saja ya dengan kemenangan 0-1 tersebut Manchester United tidak berhasil memuncaki grup. Artinya apa? Artinya Real Sociedad yang menjadi juara grup berhak langsung lolos ke 16 besar bersama dengan 7 juara grup lainnya. Jadi dari 8 grup, juara grupnya ini langsung ke 16 besar. Jadi 8 tim langsung ke 16 besar ya. 8 tim langsung ke 16 besar. 8 tempat lainnya di 16 besar ini harus diperebutkan oleh 8 runner up grup dengan 8 tim peringkat ketiga di penyisihan grup Champions League musim ini. Jadi mereka ini akan bertemu satu dengan lainnya, memperebutkan masing-masing satu tempat tersisa ya. Artinya ada 8 tiket nanti sehingga lengkap 16 tim akan bertanding di 16 besar. Undian sendiri ini baru akan berlangsung hari Senin besok ya. Waktu siang kalau tidak salah gue lupa sekitar jam 1 atau setengah 2 siang waktu Eropa sini, yang jelas hari Senin. Manchester United artinya di sisi lain juga ada 2 jadwal tambahan karena nanti di bulan Februari harus melakoni partai home and away ya di playoff untuk memperebutkan satu tiket di babak 16 besar. Sementara kalau seandainya tadi malam Manchester United ini selesai sebagai juara grup, maka ya dia bisa menghemat jumlah pertandingan ya, sehingga tidak padat-padat banget. Cuman ya kenyataan sudah terjadi, Manchester United akan melakoni laga playoff menghadapi ya wakil atau tim yang tersisih di penyisihan grup, artinya tidak berhasil lolos atau melaju ke babak selanjutnya Champions League. Tim yang menempati peringkat ketiga di grupnya. Nah, yang menarik, ini tentu saja ada 8 tim dari Champions League ini, timnya ternyata punya nama besar ya di Eropa. Di grup A itu ada Ajax, di grup B ada Bayer Leverkusen, di grup C Barcelona, di grup D Sporting Lisbon, grup E Red Bull Salzburg, grup F Shakhtar Donetsk, grup G Sevilla, lalu yang terakhir di grup H ada Juventus. Nah, dari 8 tim ini tentu saja Sobat Football United juga punya apa ya? Yang fans Manchester United punya, ada yang punya pengharapan, ada juga yang mungkin punya prediksi, tapi mungkin kalau gue lihat di kolom komen, terima kasih komennya ya, lebih banyak yang berharap nih bertemu tim mana saja ya kan, ada yang bertemu macam-macam menurut gue. Nah, kali ini gue ingin ngobrol ringan tentang gue ya, opini gue, pendapat gue, ringan amatiran. Gue pengen Manchester United ketemu sama siapa ini? Tentu saja banyak yang berharap Manchester United ketemu dengan FC Barcelona. Alasannya kalau gue baca di kolom komentar, terima kasih sebelumnya, selain memang ya performa Barcelona yang belum stabil, di sisi lain juga banyak yang ingin membalas nih Frenkie de Jong. Walaupun sebenarnya kalau menurut gue, sekali lagi nih kalau menurut gue ya, agak begini kan, Frenkie de Jong ini tidak menolak Manchester United. Sekali lagi, Frenkie de Jong tidak pernah menolak Manchester United. Dia tidak datang itu karena dia memang belum mau cabut dari Barcelona, kan itu. Walaupun ada tawaran dari Chelsea juga demikian kan, tapi ya dia masih belum mau meninggalkan Barcelona. Intinya di situ dulu. Bukan dia tidak mau menuju klub-klub katakanlah Chelsea ataupun Manchester United. Karena menurut gue ini hal yang berbeda. Dia tidak menolak klub yang melakukan penawaran, tapi dia memang belum mau meninggalkan Barcelona dulu. Dia masih ingin di Barcelona. Nah, bagaimana dengan Manchester United kalau menghadapi pasukan Xavi? Menurut gue akan menjadi tantangan.
Selain Barcelona, ada juga Sevilla yang berasal dari La Liga. Nah, kenapa gue sebut La Liga, tim dari Spanyol? Manchester United di kompetisi Eropa ini sepertinya nggak tahu kenapa kok sering sekali kesulitan ketika menghadapi tim dari Spanyol. Tadi malam walaupun juga menang, tapi Real Sociedad ini mampu memberikan perlawanan yang ketat dan sengit bagi Manchester United. Selain mereka memang tampil di kandang sendiri ya, mereka juga ternyata ingin mengamankan posisi juara grup bukan dengan mayoritas bertahan, tapi justru dengan menunjukkan fighting spirit yang bagus ya, determinasi tinggi, kerja keras, berusaha betul melakukan high press, pressing ketat, dan juga memenangkan duel di hampir di semua lini. Padahal mereka ini tampil dengan banyak pemain inti yang tidak bisa bermain. Manchester United juga cukup kesulitan ya tadi malam itu. Dan menarik atau kalau gue tarik ya ke musim-musim sebelumnya juga, ketika Manchester United menghadapi Atletico Madrid contohnya di Champions League itu kan juga demikian. Seri di Metropolitano, tapi ketika bermain di Old Trafford juga mengalami kesulitan karena nggak tahu kenapa sih, kalau menurut gue ya dengan amatiran, tim dari Spanyol itu lebih cenderung memberikan kesulitan bagi Manchester United. Nah, bagaimana dengan tim-tim lain? Ada Shakhtar Donetsk ya, yang sebenarnya kiprahnya di grup stage sendiri menurut gue Champions League cukup oke, tapi sayang mereka tidak bisa memberikan konsistensi sih menurut gue, sehingga akhirnya satu tiket lainnya ini diambil oleh Red Bull Leipzig. Mereka kalah telak di pertandingan terakhir. Walaupun ketika mereka bertemu Red Bull Leipzig di putaran pertama ya, mereka juga menang telak loh atas Red Bull Leipzig. Artinya ya konsistensi saja ini. Tentu saja dengan kejadian di Eropa, artinya di Ukraina, mereka kan tidak bisa bermain di kandang sendiri. Lebih banyak kalau tidak salah bermain itu di Polandia. Nah, selain itu ada juga tim lain seperti Bayer Leverkusen, tim Jerman ya kan. Lalu ada juga tim Italia, Juventus, yang di luar dugaan ya tidak bisa lolos, bahkan poinnya cukup minimal, hanya memperoleh 3 poin. Lalu ada juga Sporting. Tentu saja Sporting ini punya sejarah tersendiri dengan Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandesnya, sehingga kalau nanti seandainya bertemu dengan Sporting, menurut gue sih ya pasti akan diangkat ya berita atau kabar dalam tanda kutip nostalgia romantika ya bagi Bruno Fernandes dan juga Cristiano Ronaldo. Selain itu masih ada Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg kalau bermain nanti ya nih fans dari Benjamin Sesko ya, punya kesempatan untuk melihat sang pemain langsung kalau diturunkan. Dan ini kan juga akan menarik ya, walaupun sudah dikabarkan di media kalau memang Benjamin Sesko ini nampaknya akan pindah ke Red Bull Leipzig. Kan kurang lebih kabarnya demikian yang dikabarkan, disampaikan oleh Fabrizio Romano kalau tidak salah. Nah, gua berharap Manchester United nomor 1 ya di babak selanjutnya ini. Gue belum tahu nih undiannya. Harapan gue adalah menghadapi tim besar. Itu nomor 1 menurut gue. Menghadapi tim besar di Eropa. Tujuannya apa? Gue ingin Manchester United ini supaya mengalami dalam tanda kutip ujian. Yang gue lihat, gue memang berharap Manchester United bisa menang trofi pastinya di Europa League. Tapi di sisi lain gue juga ingin Manchester United ini di dalam proses ini, sekali lagi gue ngelihatnya agak sedikit di luar dari kompetisi Europa League, tapi proses pembangunan skuad dari Erik ten Hag ini juga mengalami apa yang namanya ujian, karena menurut gue ujian-ujian itu bagus untuk perkembangan tim. Kalau Manchester United ini ada kesempatan menghadapi tim yang punya nama besar di Eropa, gue berharap Manchester United bisa keluar lagi nih kemampuan terbaiknya dari masing-masing individu pemain, seperti yang ditunjukkan ketika Manchester United menang menghadapi Liverpool, menghadapi Tottenham Hotspur, menghadapi Arsenal. Karena nggak tahu ya, kalau menurut gue melihat ketika partai itu terjadi, ada semacam kayak energi berlebih dari
para pemain Manchester United. Dan menurut gue ini sangat menarik. Oleh karena itu, pengharapan gue, Manchester United, ada tim besar, gue tahu ada Barcelona, itu nama besar. Lalu ada Juventus, itu juga nama besar. Sevilla juga ya, dengan rekor sebagai juara Europa League yang cukup sering juga ya kan. Tapi kalau gue, harapan gue, Manchester United bertemu dengan Ajax Amsterdam. Kalau gue sih. Kenapa? Bukan karena supaya bisa nonton atau enggak. Bukan situ dulu ya. Tapi gue berharap Ajax ini merupakan tim yang dikenal memiliki permainan atraktif di Eropa. Mereka raksasa ya di Eredivisie. Saat ini memang ada persaingan dengan PSV Eindhoven. Tapi gue melihat, yaitu tadi ya, Ajax ini merupakan salah satu nama besar di Eropa, bahkan beberapa tahun terakhir mampu menampilkan permainan yang atraktif. Walaupun gue juga sadar, arsitek dari permainan atraktif tersebut sudah tidak ada di Ajax nih, sekarang sudah ada di Manchester United. Dari sisi romantika itu juga akan menarik ya, bagaimana Ajax yang musim ini kehilangan Erik ten Hag, Michel van der Gaag. Lalu gue lupa ada juga seorang video analis kalau tidak salah yang diambil oleh Erik ten Hag dari Ajax. Pemain Lisandro Martinez, Anthony, ya kan, pemain kunci kalau gue bisa bilang. Belum lagi ada pemain sebelumnya, Donny van de Beek, ya kan, yang juga diambil ditransfer dari Ajax. Ini menurut gue akan memiliki kemasan ya yang sangat menarik untuk pertandingan kalau seandainya dua tim ini bisa bertemu. Banyak apa ya, kalau dari sisi Manchester United ya, banyak elemen yang mengetahui mungkin dengan baik Ajax. Tapi gue juga berpikir kalau Ajax dengan apa yang dilakukan Manchester United, utamanya di bursa transfer kemarin, ini kan mungkin juga ini kan juga mungkin dalam tanda kutip mengesalkan begitu ya, karena cukup banyak loh yang diambil oleh Manchester United, cukup krusial elemen-elemennya. Erik ten Hag, Michel van der Gaag, ya kan, Lisandro Martinez. Lalu juga drama mendatangkan Anthony, sehingga banyak hal yang bisa gua nikmati dalam tanda kutip ya. Selain gua sebutkan lagi, satu, Ajax adalah tim besar di Eropa, beberapa tahun terakhir bermain atraktif. Lalu juga ada dalam tanda kutip cerita di belakang layar bagaimana proses kepindahan banyak pemain atau unsur elemen di Ajax, termasuk pelatihnya juga, tim kepelatihannya juga. Ini kan akan membingkai partai tersebut jadi menarik, sehingga ujian itu tadi yang gue katakan bagi Manchester United ini bisa didapatkan partai yang dalam tanda kutip akan dianggap sebagai partai besar, dan ini bagus menurut gue bagi tim secara keseluruhan. Peluangnya bagaimana kalau seandainya bertemu Ajax? Sekali lagi, menurut gue peluang itu tetap ada. Ajax masih belum stabil, gue lihat ya. Di Eredivisie berbeda dengan 2-3 musim yang lalu. Alfred Schreuder memang betul masih menguasai Eredivisie, tapi gue melihat masih ada sisi adaptasi juga yang sedang dilakukan di sana. Dan di sisi lain pesaing-pesaingnya seperti PSV Eindhoven maupun Feyenoord juga terus memberikan tekanan. AZ Alkmaar pun juga demikian. Sehingga ya ini akan juga menambah warna dari pertandingan kalau seandainya memang Ajax ini bertemu dengan Manchester United. Di Eropa, di group stage sendiri memang Ajax tidak bisa mengimbangi tim lainnya ya. Liverpool dan juga Napoli. Bahkan sempat kalah telak juga kan di Amsterdam. Tapi dominasi itu ditunjukkan kepada tim lainnya, yaitu adalah Glasgow Rangers. Sehingga dan kalau melihat kualitas dari Manchester United yang memang belum sempurna sekali lagi gue melihat ini akan menjadi ujian yang cukup menantang sih bagi pasukan Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Kalau menurut gue tadi gue udah sampaikan, sekarang gue ingin tahu Sobat Football United pinginnya Manchester United ketemu tim mana, klub mana ya yang dari Champions League. Drop di kolom komen alasannya kenapa. Gua tunggu.
Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.